Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita malam hari ini bisa kumpul bersama di acara lanjutan Mukmin Planner yang ketiga, kalau nggak salah ketiga atau keempat ya Ket ya, tiga insya Allah. Empat. Salam serta salam tetap dicurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan serta petunjuknya kepada kita sekalian. Ibu bapak sekalian, sahabat mukmin planner yang dirahmati Allah, malam ini kita akan menyelami sisi lain dari kehidupan dan karakter diri. Satu tema yang begitu menarik dan dekat dengan keseharian kita, yaitu kebutuhan emosional sanguinis. Bersama mentor kita yang penuh inspirasi dan kebijaksanaan, yaitu Coach Hermansyah. Kita akan belajar mengenai lebih dalam suatu karakter sanguinis, jiwa yang ceria, jiwa yang penuh energi, suka bersosialisasi, namun juga memiliki kebutuhan emosional yang perlu kita pahami. Sebab dengan memahami emosi bukan sekedar soal suatu perasaan, akan tapi juga suatu bagian, yaitu dari suatu cara kita memperbaiki hubungan, memperkuat tim serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Amin. mari malam hari ini kita buka hati, kita buka pikiran, kita dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kan setiap kata yang disampaikan malam ini, insya Allah akan menambah pemahaman dan menumbuhkan kebijaksanaan di dalam diri. Mari kita awali acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan semangat belajar dan niat lillahi ta'ala, waktu silakan kepada Coach Hermansyah untuk menyampaikan materi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Bu Susiana, semangat sekali ini. Baik, teman-teman entrepreneur Muslim yang beberapa waktu yang lalu mungkin belum berkesempatan untuk menyelesaikan tes analisa karakter, tidak apa-apa. Nanti kita akan coba agendakan lagi untuk melakukan tesnya. Nah, sambil berjalan, kita mulai memasuki materi-materi dari eh, communication skill, people skill, atau apa human skill ya ini. Jadi yang sering kita istilahkan hablum minan nas dengan metode personality plus. Nah, kemarin kita sudah masuk ke materi bagaimana cara menganalisa atau ciri-ciri dari setiap karakter itu. Nah, kebanyakan dari teman-teman kita, mereka yang pernah ngikuti workshop, mereka yang pernah ngikuti seminar atau training tentang personality plus ini, terkadang mereka berhenti di poin menganalisa atau mengenal karakter orang lain. Berhenti di situ terkadang, ya kan? Nah, padahal ada yang jauh lebih penting nih teman-teman. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita memberikan makanan egonya atau kebutuhan emosionalnya. Nah, karena setiap personality itu memiliki
kebutuhan emosional atau makanan ego. Apabila makanan egonya atau kebutuhan emosional ini diberikan dengan tepat, maka akan terjadi satu connection yang kuat, ya, hubungan yang kuat, ya, hubungan yang kuat, baik itu bisnis, hubungan orang tua dengan anak, suami istri, atau mungkin antara atasan dengan bawahan, ya, karyawan dengan bosnya gitu ya, atau dengan relasi, itu akan terjadi koneksi yang kuat sekali gitu loh. Bahkan kebutuhan emosional ini, kalau kita memberikannya dengan tepat, sesuai dengan karakternya atau sesuai personalitinya, ini powernya, kekuatannya ini lebih dahsyat daripada, dalam tanda kutip nih ya, daripada kita ngasih amplop atau ngasih sejumlah uang gitu loh. Dan ini sudah dipraktekkan oleh beberapa alumni kita. Saya pernah cerita, kalau nggak salah di grup ini juga, ada seorang alumni, beliau salah satu ASN di salah satu provinsi di Indonesia, ya. Nah, yang tadinya beliau nggak punya jabatan apapun, karena beliau mempraktekkan ya, memberikan makanan ego ini kepada atasannya, kepada orang yang di sekeliling tempat kerjanya, beliau karirnya sangat cepat sekali. Ya, dari tanpa jabatan, terus naik jadi kepala kepala bidang apa kepala bagian gitu kan ya. Terus naik lagi, terus jadi kepala dinas. Terus beliau akhirnya naik lagi jadi sekda waktu itu, sekda kabupaten, dan terakhir karir beliau sebagai sekda provinsi. Ya, sekarang sudah pensiun. Dan jabatan-jabatan yang beliau terima tadi, ya, ini pengakuan beliau sendiri, itu tanpa, dalam tanda kutip ya, tanpa memberikan embel-embel, tanpa memberikan apa ibarat itu amplop di bawah meja gitu loh. Ya, Ya, betul-betul beliau dibutuhkan, betul-betul beliau diminta untuk menduduki jabatan itu. Ya, bukannya meminta, apalagi memaksa. Nah, jadi itu salah satu dampaknya, teman-teman. Ya. Nah, di sini kan kita sebagai pengusaha nih, sebagai entrepreneur, yang kita namanya pengusaha, kita pasti ada karyawan, tujuh ya kan? tujuh Yang kayak namanya pengusaha, kita pasti punya relasi bisnis. Yang namanya pengusaha, pasti kita ngurus izin-izinnya, sehingga kita berinteraksi dengan orang-orang pemerintahan dan lain silakan sebagainya. sampaikan apa kegiatan lapangannya saat ini. Mengingat Nah, hujan seperti begini, apa kita idenya agar supaya mutu kita itu mutu perusahaan juga otomatis ya, mutu pekerjaan agar supaya oh, mutu kita tetap terjamin dan terjaga. sebentar. Oke. Oke, saya lanjut ya. Tadi Ustadz Syafi'i suaranya sempat ini. sempat nongol. Oke. Sampai mana tadi? Sampai mana? Oh ya, ya, entrepreneur. Entrepreneur. Jadi kita secara tidak langsung bisa dikatakan setiap hari kita pasti berkomunikasi. Ya, sesama manusia berkomunikasi. Apakah itu dengan karyawan, apakah dengan relasi bisnis, ya, apakah itu dengan keluarga, ya. Karena kalau di keluarga juga komunikasinya bagus, insya Allah bisnisnya, pekerjaannya juga akan bagus. Tapi kalau di dalam keluarganya, di rumahnya dia sudah
kurang apa good mood gitu, dia dapat sesuatu yang nggak nyaman atau dia kesel, itu akan berdampak juga ke usahanya. Nah, yang mana semua itu ditentukan oleh cara berkomunikasinya. Nah, salah satu cara berkomunikasi yang efektif adalah kita memahami karakter orang lain dan kita memberikan makanan egonya atau kebutuhan emosionalnya. Nah, malam hari ini kita akan masuk ke materi apa sih kebutuhan emosional atau makanan ego dari setiap personality ya. Baik, saya akan sharing screen. Ya, ini screen-nya kita balik ya teman-teman. Coba kita balik dulu. Dibuat landscape biar nanti enak lihatnya. Oke. Apakah sudah muncul Pak Ustadz? Oke. Sudah muncul Pak Ustadz? Ini gimana ya caranya? Oke. Ini PDF apa ini nih? Oke. Nah, di sini nih teman-teman. Sorry, ini kayaknya bukan PDF. Saya cari PDF-nya dulu nih teman. Sorry, PowerPoint-nya maksud saya. PowerPoint-nya. Oke, ini dia PowerPoint-nya. Sudah muncul Pak Ustadz? Bisa dibantu respon siapapun yang lihat mungkin? Udah muncul. Oh, udah muncul ya, oke ya. Baik. Saya geser dulu materinya sampai ke makanan emosional atau kebutuhan emosional atau kita sering mengistilahkan yang simpel itu makanan ego teman-teman. Nah kalau kemarin kan cara menganalisanya ya, ini makanan ego. Oke, Oke, ciri-cirinya yang kemarin kita bahas. Nah ini kebutuhan emosional ya. Jadi setiap personality itu memiliki kebutuhan emosional tersendiri. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara menganalisa karakter seseorang atau mengetahui bagaimana cara kita menentukan orang tersebut, ya orang yang kita komunikasi ini masuk ke tipe sanguin, koleris, melankolis atau plekmatis. Setelah itu kita berikan kebutuhan emosionalnya. Ambil contoh di sini, sanguin. Sanguin kata kuncinya teman-teman. Ya, kalau teman-teman masih ingat materi yang sebelumnya itu ada kata kunci atau keyword. Sanguin kata kuncinya adalah fun way. Ya, mari kita lakukan secara menyenangkan. Nah, keinginan dari seorang sanguin selalu bersenang-senang. Jadi kalau kita punya karyawan, kita punya eh, anak, kita punya teman bisnis, ya kan? Dia seorang sanguin, ingat kata kuncinya adalah fun way atau bersenang-senang, ya. Jadi cara berkomunikasinya pun dengan seorang sanguin ini dia akan lebih enjoy, lebih betah kalau tidak terlalu serius. Mungkin bisa sambil makan. Nah, ambil contoh, saya kalau negosiasi mau ketemu partner bisnis nih. Saya analisa karakternya lewat fotonya, ya melalui WA gitu. Nah setelah hasil analisa, oh ternyata dia sanguin. Yaudah,
saya pancing atau saya tawarkan atau kami arahkan gitu kan untuk ketemu di mall. Pokoknya kita butuh negosiasi nih. Atau kalau nggak di mall, di rumah makan. Karena apa? Kebutuhan emosional si sanguin bersenang, senang. Jadi kalau dia sambil ngobrol, sambil negosiasi, sambil makan, itu akan lebih cepat deal dengan kita transaksinya. Ya, jadi apakah dia karyawan, apakah dia pasangan kita, apakah anak yang memiliki sanguin, kata kuncinya adalah fun way. Nah, kebutuhan emosionalnya, jadi kita pahami dulu kata kuncinya tadi, fun way atau bersenang-senang. Nah, setelah itu kita masuk ke kebutuhan emosionalnya. Kebutuhan emosionalnya pun mengikuti kata kuncinya tadi, keywordnya, bersenang-senang. Jadi kebutuhan emosionalnya adalah sesuatu hal yang bisa membuat dia senang. Apa contohnya? Di sini diperhatikan. Jadi kalau lagi ngobrol, lagi negosiasi dengan sanguin, atau lagi rembukan, pusatkan perhatian kita ke sanguin ini. Ke orang yang memiliki personality sanguin ini. Jadi kalau kita punya handphone, kita bawa buku bacaan mungkin, atau kita bawa sesuatu, benda, kita letakkan dulu, perhatian kita fokus, dan sorot mata kita, tunjukkan sorot mata yang happy atau sumringah. Seandainya pun kita umpamanya nih ya, di rumah tadi lagi kesel, atau lagi di perusahaan lagi ada masalah gitu kan ya. Nah pada saat kita ketemu si sanguin, ya, dia kan nggak tahu masalah kita apa. Berarti dia nggak layak dong untuk dapat imbasnya dari kita. Nah, justru sebaliknya, kita kasihlah yang menyenangkan. Bukan berarti kita melupakan masalah kita, tapi belajar men-setting untuk kita memberikan perhatian yang lebih, yang bagus, sesaat saja kita letakkan dulu masalah kita. Jadi setting senyum kita, mimik muka kita, itu sumringah gitu teman-teman. Happy. Karena kata kuncinya si sanguin adalah fun way, bersenang-senang. Nah itu yang yang pertama. Yang berikutnya, selalu ingin disayang. Selalu ingin disayang itu maksudnya begini. Pada saat kita berinteraksi dengan si sanguin, itu tidak cukup sekedar mimik muka, gestur tubuh yang menunjukkan kita senang ketemu dia. Tapi si sanguin harus diucapkan. Kupingnya harus mendengar bahwa kita betul-betul suka ketemu dia. Nah ini contohnya, beberapa waktu yang lalu saya dikenalkan dengan seorang kepala bank. Kepala bank itu sanguin. Ketemu di coffee shop, ya. Nah, setelah ngobrol panjang lebar gitu, saya mulai sisipkan kebutuhan emosional ini. Dan saya ucapkan, Pak, saya senang banget loh Bapak bisa berkunjung ke sini. Dan saya bahagia sekali bisa mengenal Bapak gitu. Wah, pokoknya sesuatu yang membuat dia senang gitu. Tapi ingat, harus keluar dari mulut kita. Harus pakai suara. Harus diucapkan. Nggak bisa pakai telepati. Nah, itu sekali itu teman-teman. Terus ngobrol lagi, diucapkan lagi bahwa betul-betul menunjukkan kita sayang. Sayang itu maksudnya seneng, demen gitu loh. Demen gitu. Wow gitu. Bersyukur banget loh Bapak mau mampir ke sini ke coffee shop kami gitu. Nah, kebetulan dia mampir ke coffee shop kita gitu. Wow, tambah lagi dia. Tambah lagi teman-teman. Istilahnya tambah penasaran gitu loh. Dan setelah pulang, saya chattingan sama stafnya.
Nah, stafnya komen, wah tadi Pak Kacap ini sangat terkesan sekali katanya ketemu dengan Pak Herman. Nah, kata saya, ya karena kita kasih makanan egonya. Nah, terus persetujuan nih teman-teman. Persetujuan. Sanguin itu dia memiliki ide segudang misalnya. Kreativitasnya tinggi misalnya. Terkadang idenya itu out of the box. Nyeleneh kadang-kadang. Nah, bagaimana cara kita ngasih kebutuhan emosionalnya atau makanan egonya? Pada saat si sanguin mengungkapkan keinginannya, si sanguin mengungkapkan ide-ide kreatifnya, si sanguin menyampaikan ide-ide cemerlangnya, kita berikan persetujuan. Yes, keren banget idenya. Nah, kalau seandainya menurut kita, bahan pembicaraan dia, atau ide dia menurut kita tidak benar atau tidak baik, di awal tetap kita katakan satu pujian. Wow, kamu cemerlang sekali gitu. Bapak bagus sekali. Wow, out the box loh Pak. Keren gitu idenya. Ayo kita telaah, ayo kita analis, ayo kita perhitungkan, ayo kita ini istilahnya hitung bersama. Walaupun nanti setelah kita analis, kita evaluasi, kita pertimbangkan, di ujungnya ide itu nggak bisa kita jalankan atau tidak terpakai. Atau keinginan dia tidak bisa kita kerjakan. Tapi di awalnya jangan menutup pintu terlalu cepat. Dibuka dulu, dipersilakan masuk ibaratnya, terus dilihat, dirasakan, kalau nggak cocok, barulah kita ambil kesimpulan bersama bahwa ide dia saat ini belum bisa dijalankan. Bukannya nggak bagus, tapi belum bisa dijalankan. Nah, itu yang disebut dengan persetujuan. Nah, terus yang berikutnya, kemudian penerimaan. Penerimaan ini sanguin cenderung, nih, tidak semua tapi ya, cenderung. Kebanyakan itu hobinya kulineran atau makan enak. Ya, sehingga cenderung juga, tapi nggak semuanya ya, tapi cenderung nih, ya badannya subur. Nah, tapi dia nggak suka kalau dikatain gemuk gitu loh. Apalagi kalau wanita, ya kan? Nggak suka kalau dikatakan dia tembem dan sebagainya. Jadi gimana caranya? Ya sudah, kita gigit lidah aja. Ya walaupun dalam hati kita, lu kayaknya gembrot amat lo gitu kan ya. Ya udah nggak usah diucapin gitu loh. Nggak usah diucapin. Dia butuh penerimaan. Atau dia ada hal-hal yang eh, kurang gitu. Maksudnya gini, dia janji dengan kita terlambat si Sengwi. Pasti pada saat dia datang, dia akan mengungkapkan 1001 alasan. Nah, yang disebut penerimaan adalah kita katakan dengan si Sengwin, it's okay Pak, no problem. Kami juga baru nyampe kok. Gitu. Kan baru nyampe itu kan kita tidak menyebutkan berapa menitnya. Ya kan ya? Baru nyampe, bisa jadi 1 jam yang lalu, baru nyampenya. Baru nyampe itu baru bisa dikatakan 15 menit yang lalu. Baru nyampe, bisa juga 1 menit yang lalu. Kita nggak perlu sebutkan jamnya. Tapi dengan kita memberikan makanan egonya, kebutuhan emosionalnya, penerimaan tadi, oh, it's okay Pak. Kami juga baru nyampe kok. Wah, itu akan membuat dia mendapatkan makanannya, teman-teman. Ya. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung open mic, langsung ditanyakan ya, sebelum lupa gitu. Nah, itu yang yang sanguin. Kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk ke yang melankolis, dipersilakan. Ya, open mic saja, nggak perlu open kamera. Saya juga nanti di sini nggak perlu open kamera biar kita bisa ke materi yang berikutnya.
Silakan. Belum ya mungkin ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kebutuhan emosional seorang melankolis. Ya, jadi ada perbedaannya. Melankolis, kata kuncinya adalah kesempurnaan atau ready way. Jadi kalau teman-teman kemarin sempat screenshot kartunya, ya itu ready way, kesempurnaan. Mari kita lakukan dengan cara yang benar. Jadi kalau dengan melankolis ini, ya semuanya the rule is rule gitu loh. Ya kalau aturan ya udah jangan dilanggar gitu loh. Aturan itulah yang kita jalankan. Atau kesempurnaan. Apa kebutuhan emosionalnya? Teratur. Nah kalau kita, ya saya ceritakan dari sisi entrepreneurship aja. Kalau kita lagi negosiasi, atau kita mau rembukan nih, dengan calon klien, seorang melankolis. Sementara personality kita sanguin. Nih ya. Jadi untuk teman-teman yang sanguin nih. Sanguin itu kan pikirannya sering loncat-loncat. Nah kalau kita lagi rembukan dengan melankolis, sementara melankolis keteraturan. Dia nggak suka loncat-loncat. Dia sebel kalau kita negosiasinya loncat-loncat. Atau ngobrolnya, ngomongnya, topiknya loncat-loncat. Kesel dia. Terus gimana dong caranya? Nah, kita yang sanguin nih ya. Kita yang sanguin. Buat catatan, teman-teman. Topik pembicaraannya, bahan negosiasinya, kita catat. Kita catat. Kita catat. Nah, nggak ada salahnya catatannya. Kita taruh di atas meja mungkin. Dia lebih seneng kalau ngelihat kita bawa catatan itu, si melankolis ini. Karena ini keteraturan. Nah, sehingga pada saat kita ngobrol, nggak ngalor ngidul. Kalau ada catatan tadi. Tapi kalau nggak ada catatan, inilah yang ngalor ngidul. Kecuali kalau Anda melankolis juga. Anda melankolis, ketemu klien yang melankolis, udah, pasti teratur. Nggak loncat-loncat. Terus, butuh ruang. Butuh emosionalnya. Butuh ruang ini maksudnya gini. Kalau di satu restoran atau kopi shop, si melankolis itu nggak suka duduk di satu tempat yang orang lalu lalang di situ. Nah, kalau di restoran itu ada VIP room, dia akan lebih suka duduk di VIP room. Jadi kalau kita mau deal transaksi, kita mau deal bisnis, kita mau nasehatin anak kita yang melankolis mungkin, atau kita mau bicara dengan istri kita yang melankolis, terus ngobrolnya di restoran, carilah ruangan yang tidak hingar-bingar, tidak bising. Nah, ini yang disebut butuh ruangan dan ketenangan. Ya, ini nyambung. Butuh ruangan itu, maksudnya itu tidak campur baur butuh ruangan itu. Ketenangan itu tidak ada yang mengganggu. Kalau toh pun ada gangguan, tidak terlalu besar. Nah, makanya saya kalau lagi mau deal bisnis, lagi mau negosiasi atau mau rembukan, dan si calon klien ini, calon customer ini melankolis, terus di coffee shop itu musiknya terlalu keras, saya datang ke barnya atau ke kasirnya, minta tolong sama si mbaknya atau masnya, Mbak, boleh nggak musiknya kecilin dikit? Aku kebetulan ada yang mau dirembuk nih, takut nanti apa ngomongnya teriak-teriak atau bengak-bengok gitu kan nggak enak, mengganggu pengunjung yang lain. Nah itu alasan saya. Masuk akal juga kan untuk si baristanya. Alhamdulillah Bapak Ibu dikecilin. Ya dikecilin dan terus kita mulai komunikasi ya. Nah, untuk si melankolis ini salah satu kebutuhan emosionalnya adalah kepekaan. Jadi kalau dia sedang dalam arti gini, di tengah-tengah negosiasi itu dia sedikit curcol atau curhat,
Contohnya curhat colongan gitu kan ya. Atau dia mengungkapkan satu perasaannya, ya, bukan perasaan senang ya, maksudnya kondisi perasaannya saat itu, aduh aku lagi bingung nih, gimana ya produksinya, mesin kita lagi rusak, apakah mungkin ya eh, kuotanya kita turunin gitu. Nah, kita sebagai partner bisnisnya nggak mungkin ngomong, wah saya nggak mau tahu kalau kontraknya sebulan sekian pieces, ya harus sekian pieces dong. Saya nggak mau tahu mesinnya rusak atau tidak. Nah itu melankolis nggak suka digituin, nggak suka. Terus gimana dong? Kalau dia ngomong mesinnya lagi, oh ya, wow, saya bisa maklum, nggak apa-apa, it's okay. Tapi mungkin nggak ada mesin pengganti atau mesin yang disewakan? Nah, tapi kita iyakan dulu gitu loh. Karena kepekaan tadi, dia butuh ini. Butuh kita ikut merasakan gitu loh. Kekhawatiran dia, kegelisahan dia. Nah, mungkin setelah obrolan, kita kasih ide ada nggak mesin yang bisa dia sewa dulu. Sehingga produksi yang untuk ke perusahaan kita tetap terpenuhi. Nah, kadang Bapak Ibu, yang terjadi, yang kami alami di lapangan, itu diusahakan loh sama si melankolis. Dimaksimalkan, dan akhirnya apa? Tetap terpenuhi sesuai dengan kesepakatan, walaupun dia sudah mengungkapkan kendala-kendalanya. Ya, kenapa? Kebutuhan emosionalnya kita kasih, kita berikan. Nah, melankolis sering ragu-ragu, kebutuhan emosionalnya dia butuh dukungan. Nah, ini pun harus kita ucapkan. Jadi mirip dengan sanguin, tapi cara pengucapannya lebih halus. Dan jangan pakai ketawa kalau dengan melankolis. Ini ada kisah nyata nih. Ada kisah nyata. Jadi ada seorang istri, dia ada jadwal undangan pesta. Undangan pesta, ya undangan pesta. Terus untuk ke pesta itu dia hampir kurang lebih 2 minggu mencari gaun untuk ke pesta tersebut. Singkat cerita, dia berhasil beli gaun, dapatlah gaun. Terus pada saat hari hanya Sabtu malam Minggu, ya, dia sengaja ba'da asar dia sudah mulai dandan, ya, tapi masih dengan kondisi wudhu. Terus dia ya dandan, make up yang bagus dan sebagainya. Dia pakailah gaun tersebut. Alkisahnya ini. Dia pakai gaun tersebut. Terus begitu selesai sholat maghrib, mereka persiapan berangkat. Dia turun dari lantai 2. Si suami udah nunggu di bawah nih. Nah pada saat dia turun ke lantai 2, baru di tengah-tengah tangga, belum turun nih. Ya dia biasa butuh dukungan. Ya, ayah, gimana bajuku gitu. Ini baju yang dicari 2 minggu loh. Nah, si suami ini belum belajar personality nih teman-teman. Belum belajar personality dan dia dengan entengnya ngasih komentar, bukan ngasih dukungan. Ingat, si melankolis buat ngasih dukungan. Itu baju udah mahal, udah bagus, tapi di komentar yang kurang bagus. Komentarnya simple. Suaminya ngomong, ada baju yang lain nggak? Nah, dengan seketika si istri itu berhenti di tengah-tengah tangga dan hanya dalam hitungan detik dia balik kanan, dia masuk kamar lagi, dilepas itu baju, terus dia ngambek nggak mau ke pesta. Nah, beberapa bulan kemudian akhirnya si suami istri ini hanya pemicu hal-hal sepele tadi bubar jalan, teman-teman. Ya, bubar jalan. Dan si suaminya sudah nikah lagi, si wanita juga sudah nikah lagi. Nah, waktu itu beliau menceritakan pada saat kita ngadakan workshop, dia testimoni pengalaman hidupnya. Ya, tapi waktu dia hadir ke workshop itu sudah dengan suami yang barunya. Dan itu prosesnya udah bertahun-tahun yang lalu, ya. Tapi dia masih ingat kejadian itu.
Jadi memang melankolis membutuhkan dukungan, ya, dukungan, terutama dukungan kata-kata, ya, dukungan kata-kata. Jadi kalau kita nyeletuk yang kalimatnya nyeleneh, melankolis itu udah fragile banget, gampang tersinggung. Itu teman-teman yang melankolis. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya dari Ustadz CPI mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Bu Eda. Ya, ini ya Pak, saya mau cerita aja saya sendiri gitu ya. Ya, ya, ya Bu Mungkin, Eda. mungkin saya apa yang baru teh eh, melankolis gitu ya. Iya, Emang kalau kalau apa cepet tersinggung gitu kalau kata-katanya gitu. Kalau orang kalau bisa, oh saya teh mau ini gitu. Tapi kan suami komentarnya suka lain gitu. Kadang suka, oh saya salah gitu, gitu. iya, Sering saya seperti gitu gitu. Kalau misalnya teh eh mau ini mau itu mau begini begini, tapi tiba-tiba suami teh suka nyeletuk yang lain gitu gitu. Itu iya, gimana ngatasin suami yang suka nyeletuk seperti yang tadi itu, si bapak yang tadi nyeletuknya nggak enak gitu, ngatasinya gimana Pak? iya. Kalau Bu Eda, ini personalitinya kalau dari analisa suaranya, Ibu sanguin. Oh Ibu sengwin. sanguin. Iya, bukan melankolis. Nah, jadi Ibu kebutuhan emosionalnya tadi adalah disetujui kan? Iya. Persetujuan, persetujuan. Nah, jadi ya ibu bilang aja sama suami, ayah, ini aku kemarin sempat belajar tentang personality gini-gini, biar kita ke depannya sama-sama enak. Ya nanti kalau aku ada keinginan ini itu, ya ayah ini ya bantu aku ya. Kata kuncinya yes, itu iya. Jadi apapun yang ibu inginkan, ibu ucapkan, ayah jawab aja dulu iya, oke, iya. Nah, walaupun nanti di ujungnya mungkin ayah belokkan ibu nggak apa-apa, ayah umpamanya nggak lakukan, nggak setuju juga nggak apa-apa. Tapi di awalnya bantu aku biar aku juga bisa lebih baik lagi dengan kata kunci yes, ma'am Oh atau yes, sir kalau dia apa laki-laki, ya. iya iya Jadi iya Bu Edah itu kebutuhan emosionalnya adalah persetujuan iya iya seperti itu. iya iya. Gitu Bu Edah. Ya, kalau saya Betul. sanguin gitu ya Pak. Iya, kalau dari analisa suara Bu Edah sanguin. Iya 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 ya Ibu makasih. coba kalau ingat-ingat di lemari Ibu baju-baju yang dimiliki mayoritas warna-warna cerah. Warna kalem, Warna kalemnya apa? warna warna abu, terus warna hijau, warna ya warna-warnanya warna bukan warna yang ginceng-ginceng gitu enggak. Iya, tapi banyak Warna yang mas- warna-warni ya, maksudnya tidak tidak warna-warni tapi enggak warna-warni. bukan yang warna yang genjreng-genjreng gitu, warnanya warna yang kalem-kalem aja gitu. Iya, Ya hijaunya abu, tapi hijau terang. hijaunya hijau ada hijau lumut, hijau gitu, hijau hijau yang hijau hijau ini gitu. Kalau Enggak bukan warna hijau favorit apa? Warna favorit? hijau. Hijau. Warna Terbang. merah enggak? Warna merah enggak ada. Ada merah ada. Nah, kalau Ibu lihat di lemari, cenderung banyak merah atau banyak hijau? Merah. Ada Banyak merah, merah. merah ada. Iya, merah itu warna sanguin, Bu. Kalau merah. Oh gitu. Iya, warna sanguin. Nanti kalau Ibu lihat lagi, biasanya dominan di warna merah. Iya, merah ada, Seperti hijau juga ada, biru ada. Ada semua sih, tapi ya merah juga. dominan ya. Iya, Oke. iya. Iya, berarti betul. Ibu sanguin, Bu. Ibu Oh, sanguin. iya. Oke.
Ya, makasih. Nah, Baik. Ada lagi Bapak Ibu sebelum Saya kita tanya, lanjutkan? Coach. Ya, 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 Iya, ya, langsung ya, Coach. ya, lanjut. Bagaimana cara terbaik memberikan kritik atau feedback yang membangun pada tipe melankolis? Apa juga yang harus dihindari dalam penyampaian agar mereka itu tidak merasa diserang secara personal dan justru menutup diri? Ya, Rekan kerja ya, Coach. Ya, terima ya, kasih. baik. Sebelumnya. Gitu. Nah, dulu sebelum saya belajar personality, saya sering mendengar ada istilah kritik yang membangun. Kritik yang membangun. Nah, ternyata setelah kita belajar personality dan kami praktekkan ya dengan alumni-alumni kita, terus juga pada saat kita melayani konseling juga, konseling baik itu tentang bisnis, konseling tentang pernikahan gitu. Baik di dalam dunia bisnis atau di dalam rumah tangga, ternyata istilah kritik membangun tuh tidak berjalan. Betul. Jadi apa kesimpulannya? Tidak ada kritik yang membangun. Yang membangun adalah pujian. Oh, Nah, dan kalau kita perhatikan Bu Rini, iya. setiap hari kita itu dilatih minimum 5 kali untuk melakukan satu pujian. Iya, iya, betul. Betul nggak, Bu? Betul banget. Di mana coba kita ngelatih Dikasih pujian? kritik meskipun itu ukuran saya itu halus, tetap aja nggak terima Iya, rekan betul. saya. Enggak. Kan kita setiap hari dilatih untuk memuji. Oh, Saat iya, apa iya. kita latihan memuji? Saat apa, Bu Rini? Maksudnya memuji teman ya, Bukan. di luar diri kita, maksudnya. Bukan. Keseharian yang Ibu Rini lakukan selama ini, ya, bahwa Bu Rini dari mulai pagi sampai malam, Ibu dilatih memuji. Memuji, maaf, ukuran saya Nah, bersyukur misalnya tuh, memuji Pak untuk Pak kaki, Supriyadi terima benar itu. kasih, itu. Bukan, Pak Supriyadi Oh, benar bukan. itu. Kita setiap hari, Bu, setiap hari kita itu diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan pujian. Ibu sholat 5 waktu, Oh Ibu ya, ya perhatikan Allah. kalimat sholat itu dari awal sampai akhir, isinya apakah ada kritik? Enggak ada pujian semua. Nah Ya itu. Allah, iya benar. Coach. Kenapa nggak kita praktekkan ke manusia? Iya, iya, benar. Masya Allah. Karena manusia itu adalah ciptaan Allah. Betul? Betul, Dan betul. Masya karya Allah. Allah. Kalau ibu mengkritik manusia, berarti yang ibu kritik siapa? Allah. Sang penciptanya. Iya, Masya Paham, Allah. paham ya Bu ya? Ibaratnya Iya, paham. Iya, anak ibu nakal nih, anak ibu nakal iya. di sekolah. Terus gurunya ngomong, ini nih anakmu brengsek nih, pasti kamu didiknya nggak benar di rumah. Ibu tersinggung nggak? Iya, iya. Betul. Jadi kalau kita mengkritik manusia, Allah pun akan tersinggung. Iya, Masya Padahal Allah. kan kita setiap hari diperintahkan latihan setiap hari 5 kali minimum pada saat kita sholat itu pujian. Makanya Ustadz Yudi selalu mengatakan ya, pahami, mengerti arti bacaan sholat. Iya, Itu yang saya belajar di Ustadz Yudi. Masya Gitu. Allah. Jadi tidak ada kritik yang membangun. Membangun, benar. Jadi ya Bu. Nah, Iya, terus iya. gimana dong? Gimana dong cara ngasih tahu dia kalau dia salah? Gimana caranya? Dipuji.
dipuji. Kalau dia masih nggak ngerti, puji lagi. Iya, iya, iya. Sampai kapan mujinya? Sampai dia tahu bahwa dia salah. Masya Allah. Gitu. Jadi tidak ada kritik yang membangun. Ini yang saya alami ya, yang saya Iya, pelajari. Ya, Ibu iya, boleh praktek juga ke tanaman, Bu. iya. Ibu punya punya bunga apa di rumah? Tanaman apa di rumah? Harga daun kuping gajah itu Nah, ada berapa? Beng aja. 2 pot. Nah, 2 pot. Nah, besok uji coba ya, Bu. Mulai besok Iya. uji coba. Nggak usah lama-lama. Uji cobanya kira-kira 30 hari aja. Kuping gajah yang satu, setiap hari Ibu pukul-pukulin, Ibu maki-maki, dasar ini tanaman jelek dan sebagainya. Wow, gitu dah. Nah, yang satu, Ibu puji-puji. Wah, kamu cantik sekali. Warnanya hijau. Nah, nanti 30 hari kita lihat, Bu, hasilnya. Iya, saya sudah praktek ke 1 bunga sampai begitu. Ini benar, Coach. Masya Allah. Sering Mm-mm. muji saya, sampai nyiram-nyiram saya puji. Iya. Nah, ngomong-ngomong kuping gajah punya perasaan nggak, Bu? Punya perasaan nggak kuping gajah? Punya ya. Nggak punya, kan? Masya Allah. Bagaimana manusia yang punya perasaan? Manusia yang dikasih rasa sama Allah. Terus mau kita caci maki ciptaannya Allah. Mau kita jelek-jelekan. Mau kita kritik. Gitu. Jelekin Allah ya. Ya, jadi semoga bisa ini, Bu, ya, relate ya, Bu, ya. Iya, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Amin, amin. Baik, Iya, iya. kita lanjut ya, teman-teman. Masih ada waktu 30 Saya menit lagi. coach. Oh ya, ya, silakan, silakan. Silakan di ini. Si mau tanya ya gini ya. Ya, Si ya. melankolis apakah memang orangnya suka tersinggung gitu ya? Eh, bukan suka tersinggung, dia perasaannya halus. Perasaannya halus. Jadi dia bukan tersinggung, tapi dia bersedih. Nah, Iya, kalau iya. yang suka tersinggung itu koleris. Oh ya, Koleris. Ya. koleris. Nah, kalau melankolis, dia bukan tersinggung, tapi bersedih. Dia Kalau langsung, kalau mendengar suara coach kan sudah bisa menebak ya. Untuk jenis saya itu karakternya apa? jenis ibu cantik sekali. Masya Allah. Ibu koleris, Bu. Dari analisa suara, Apa? ibu hasil kekuatan utamanya koleris, Ibu. Oh gitu ya. Jadi Tegas. gimana? Ini yang materi yang mau kita bahas berikutnya ini personalitinya ibu nih. Oh ya, oke. Jadi Oke, makasih. kebutuhan emosional ibu, ya. Oh ya, ini saya sudah Iya, tutup layar dengan Bu siapa, Bu? Bu Tuti dari Bu Tuti. Blitar. Ya, ini Bu Tuti. Ya, Bu Tuti itu dominannya di koleris. Nah, Oke. kata kunci koleris, kata kunci keywordnya adalah my Ya, way, my way, memiliki my way. kontrol, memiliki kontrol. Oke. Iya. Jadi segala sesuatu itu seorang koleris dia lebih oke, lebih nyaman, lebih mau kalau berdasarkan keinginan dia. Oh ya gitu. Bukan keinginan orang lain, ya. Nah, apa kebutuhan emosionalnya untuk mereka yang memiliki personality koleris? Kebutuhan emosionalnya yang pertama ini dipatuhi.
Nah, Hmm. karena koleris ini terlahir dengan jiwa leadership, jiwa kepemimpinan, dia ingin dipatuhi, Iya. tidak ingin ditentang. Nah, jadi kalau berhadapan dengan seorang klien atau orang yang memiliki personality koleris, kalimat yes ma'am, yes sir itu harus sering kita pakai. Baik Pak, bagus Pak, setuju Pak. Baik Pak, kami laksanakan Pak. Walaupun nanti di ujungnya kita belokkan, nggak masalah. Kalau sanguin tadi disetujui kan, disetujui itu bukan yes ma'am, tapi wah idemu bagus, cemerlang, ayo kita telaah, kita analisa. Tapi kalau koleris dijawab kayak gitu, sama aja kita nggak patuh. Wah, Bapak hebat, ayo kita analisa. Ngamuk si koleris, sama aja nggak patuh kalau ngajak dia analisa. Tapi gimana? Yes sir, yes ma'am, baik. Nah, barulah kita ungkapkan argumennya di belakang. Kalau memang itu tidak bisa dijalani. Ambil contoh, ada seorang direktur di hari Jumat, dia mempersiapkan berkas-berkas untuk dia presentasi di Jakarta. Direktur ini di Jogja dia. Dia siapkan berkas-berkas untuk presentasi di Jakarta. Singkat cerita, Jumat itu udah jadilah Jumat sore. Terus Sabtunya dia berangkat Sabtu pagi. Sabtu pagi berangkat. Rencana presentasinya mau hari Senin. Tapi dia berangkat awal karena ingin ketemu keluarganya dulu di Jakarta. Naik kereta Pajar Utama dari Jogja. Nah, sesampai dia di rumahnya di Jakarta, dia terkejut. Begitu buka tas kerjanya, berkas yang hari Jumat kemarin udah disiapkan, sudah di-print, udah dijilid rapi untuk dipresentasikan di hari Senin, itu tertinggal di kantornya. Nah, seketika si direktur ini, yang koleris ini, telepon salah satu stafnya, namanya Ari. Halo, Assalamualaikum, mari gitu. Ini malam minggu nih, kan udah di luar jam kantor. Mereka kerjanya sampai hari Jumat. Nih, kemarin Bapak itu buat berkas hari Jumat tuh udah jadi, udah dijilid, udah bagus lah. Ini mau dipresentasikan hari Senin besok, tapi ketinggalan di meja kerja. Bisa nggak besok pagi kamu ambilin berkasnya? Malam ini kamu ambilin berkasnya, malam minggu tuh. Besok pagi kamu kirim pakai kereta, pakai Pajar Utama. Jadi kan minggu sore udah nyampe Jakarta, nanti Bapak ambil di Gambir katanya. Biar Senin dipakai. Nah si Ari di kejauhan menjawab, oh baik Pak, siap. Nanti Ari urusin Pak, Ari ambil gitu. Nah terus kira-kira jam 9 dia telepon lagi. Ri, gimana udah diambil berkasnya? Nah, disitulah si Ari baru menjawab, Pak, maaf Pak, yang ngambil bukan Ari di kantor, yang ngambil si Rudi. Nah, Rudi itu ini security-nya lah, gitu. Security-nya. Kan Ari ini Pak lagi izin cuti. Ini Ari lagi di Bandung katanya. Oh, terus si direktur tuh kaget. Oh iya ya, kamu kemarin izin cuti gitu. Tapi it's okay lah, it's okay, no problem. Yang penting berkas besok pagi dikirim ya. Tolong kamu ini kawal si Rudi katanya. Siap Pak Direktur katanya. Nah itu contoh cara
merespon seorang yang koleris. Coba bayangkan kalau si Ari langsung ngomong, Pak Direktur, saya kan lagi cuti di Bandung. Gimana saya mau ke kantor? Oh, yang ngomong-ngomong Bapak Ibu, suara saya ngedengung nggak ini? Tidak jelas kok. Jelas ya. Jelas, Enggak, Pak. enggak. Ada yang ngikutin Pak Herman. Ada yang ngikutin Siap. dari belakang. Ya. Siap. Double-double kayak gitu. Iya, double-double tuh ya. Coba sebentar. Saya Tapi lihat kalau ya. Sebentar. Nah, ada mic yang bocor nggak ya? Atau, saya close dulu ya. Oh, Bu Tuti kayaknya ini 2 handphone tuh ya dia makainya Bu Tuti. Oke, udah nih. Udah. Oke, saya kembali lagi. Ayat. Oke. Sekarang sudah clear Bapak Ibu suaranya? Clear. Nah, jadi yang disebut di Patu itu tadi. Si Pak Direktur ngomong, si Ari nggak nolak. Yang penting kan beres nih, berkas nyampe ke Jakarta. Ya, walaupun orang lain. Nah, tapi si Ari mengungkapkan kendalanya setelah belakangan, tidak di depan. Si koleris akan sangat tersinggung kalau ngomong, saya kan lagi cuti Pak, kemana udah izin, gimana nih? Ah, itu nggak suka tuh, koleris digituin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu ingin berprestasi. Jadi koleris ini kebutuhan emosionalnya adalah prestasi. Jadi kita kalau punya atasan seorang koleris, ya kita jangan ini apa namanya, nyantai-nyantai, ya apa lembek-lembek gitu, apa lelet dan sebagainya, nggak suka dia koleris. Terus gimana dong caranya? Tunjukkan bahwa kita kinerjanya bagus. Walaupun kita nggak mencapai target, tapi ikhtiarnya dulu yang ditunjukkan kepada si koleris ini. Walaupun nggak mencapai target, no problem. Koleris tetap menghargainya. Tapi dengan kita menunjukkan ikhtiar kita sudah maksimal, itu akan diacungkan jempol oleh seorang koleris. Yang biasanya koleris agak susah ngacungin jempolnya. Ya, kenapa? Orang-orang yang berprestasilah yang berhak menerima jempol seorang koleris, istilahnya gitu. Nah, jadi itu tadi, kalau kita punya anak yang koleris, nah ini nih, seorang orang tua yang punya anak koleris, jangan sampai anak kita dikasih contoh, kita bahasa Sumateranya itu apa ya, leha-leha, nyantai, ya. Jadi tunjukkan bahwa Kok mati? Iya, mati. Nggak ada suara, Bapak. Ditunggu aja, ditunggu. Mungkin lagi sinyal. Nggak ada suara. Sinyalnya hilang. Ya, sabar sinyalnya. Nanti Bapak Ibu jangan lupa, mumpung ada sesi tanya jawab, boleh Bapak Ibu tanya, Bapak Ibu tipenya apa. Kalau perlu suaminya ikut, Bu, dengerin. Ini suami saya tipenya apa. Jadi bagus nanti komunikasi suami istri itu. Kesempatan mumpung pada ada ahlinya. Baik, Boleh Bapak. muka suami juga boleh tuh. Biar tahu. Dari muka aja kelihatan nanti dia bisa menerawang tipe karakter. Kayak yang terpental ini.
kental. Ya, betul. Kental. Ya, biar masuk lagi. Biasanya itu sinyal nih. Sinyal buruk terpental keluar. Ini ada 33 orang. Sama itu Bapak Ibu, mumpung kesempatan hari ini memperkenalkan Personality Plus. Bapak Ibu sering nggak konflik sama anak, kok sering marahin anak. Itu boleh tuh foto anak dikirimkan tuh. Pak, ini foto anak saya, ini anak saya, tipenya apa? Jadi saya harus ngomong ke anak kayak gimana. Nah gitu Bapak Ibu kesempatan tuh. Banyak kemarin kasus kayak gitu, sekarang jadi baik tuh anaknya tuh. Karena kebutuhan ego anaknya tercover dengan tahu ilmu kita. Oh, anakku itu pinginnya dipuji dan sebagainya. Oh, anakku itu nggak boleh diginiin. Itu bagus Bapak Ibu. Itu banyak suami istri sering bertengkar dan sebagainya udah tahu ilmu ini. Wah, jos pokoknya. Jadi bagus. Kalau Aman ya, bertengkar Pak. itu, ya bertengkar itu masuk ke low vibration. Jadi kalau Bapak Ibu sering bertengkar, marah-marah pagi hari itu rezekinya jauh. Pagi-pagi itu ya minimal bahagia, happy, bersyukur, saling memuji tadi. Wah itu nanti rezekinya makin top gitu. Ini kayaknya keluar sebentar saya telepon dulu beliau. Bilang gitu. Halo Bapak Ibu. Halo. Kepen ya kepental. Saya kepental nih tadi. Nah, Oke. lanjut Pak, lanjut. Ya, Ustadz Yudi. Oke, saya bagikan layar lagi. Oke, ya. Nah ini contohnya. Jadi kami pribadi, ya karena punya anak yang kolerik, ya kami sebetulnya alhamdulillah ya dari seorang karyawan, terus kita akhirnya berhasil masuk ke kuadran entrepreneur, kuadran bisnis, waktu itu di usia 27 tahun. 27 tahun. Nah, terus alhamdulillah kita bangun bisnis kami ya dan di usia 30 tahun alhamdulillah kita sudah mulai mendapatkan yang namanya passive income. Makanya saya sering bilang dengan teman-teman yang menjelang pensiun, jadi kami beberapa kali diundang gitu ngisi ini ya MPP ya, masa persiapan pensiun, kami katakan dengan mereka, ya kami di sini sharing bukan berarti kami lebih pintar, tapi kami lebih dulu pensiun dini dari karyawan sekarang jadi pengusaha. Nah, jadi kami memegang informasi lebih awal, lebih dulu bagaimana cara mempersiapkan pensiun kata kami. Nah, itulah yang kami sering sampaikan ke teman-teman MPP. Nah, jadi walaupun kami dari usia 30 tahun, sekarang usia kami itu udah 54-an. Jadi udah 25 tahun lebih lah ya kita mendapatkan passive income. Ya kalau untuk kebutuhan di Jogja insya Allah lah. Insya Allah lebih dari cukup akan berlebih gitu. Ya. Tapi sampai hari ini nih Bapak Ibu, sampai hari ini karena kami punya anak koleris, ya koleris itu kebutuhan emosionalnya prestasi adalah kami tidak menunjukkan kami leha-leha, enggak. Kami tetap aktivitas. Ya, apa aktivitas yang masih terus kami jalankan? Yang profesi sales itu Bapak Ibu, profesi marketing. Jadi saya sama istri sampai hari ini masih sebagai sales yang aktif, bukan mantan sales loh ya, sales yang aktif. Dan kita berkenalan dimanapun, kami jarang memperkenalkan diri sebagai trainer atau motivator, salesman. Ya, kenapa? Kok lebih cenderung ke salesman? Itu transaksinya bisa 1 menit 2 menit. Kita ketemu orang, Bapak di apa usaha? Oh, kami salesman gitu. Pertanyaan berikutnya muncul, produk apa Pak? Udah mulai keluar.
ada vitamin, ada kosmetik, kata saya, ada penyaring air, penyaring udara. Nah, kira-kira Bapak butuhnya apa? Tapi kalau kami kenalan sama orang gitu di pesawat, apalagi kita ngaku menyebutkan dirinya motivator, trainer nasional lah, ini itu transaksinya lama, Bapak Ibu. Ya, kalau toh pun mau transaksi dia kami harus buat surat penawaran dulu, terus nanti presentasi dulu, baru dapat cuannya. Ya, tapi kalau kita memperkenalkan diri sebagai sales, ya alhamdulillah berapa kali kejadian ya di atas pesawat pun kita bisa jualan. Begitu mendarat transaksi ya dapat cuan, ya dapat rezeki gitu ya. Nah, jadi poinnya jangan malu jadi sales, itu poinnya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya diakui kehebatannya. Nah, jadi itu kalau kita lihat fotonya samping itu, Koleris itu ya seneng kalau diakuin kehebatannya. Ya, jadi pujian, tapi bukan pujian yang umum, lebih spesifik pujiannya. Contohnya umpamanya kami ketemu kemarin seorang GM, beliau di Jogja ini megang 3 hotel. 3 hotel juga. Dia GM, tapi dia GM area atau apalah istilahnya. Pokoknya 3 hotel. Jadi ada 2 hotel di Jogja ini yang di bawah kepemimpinan beliau. Beliau memimpin salah satu hotel juga. Begitu kami ketemu, ya diakui kehebatannya, kami ucapkan, wow, kami bangga sekali, salut sama Ibu. Ibu bisa memimpin 3 hotel, itu sesuatu yang luar biasa. Dan 3-tiganya rame lagi ya Bu. Wah, dia tambah gimana gitu loh. Kita kasih makanan ego ini. Ya setelah itu luar biasa, semua suguhan keluar. Ya nggak kita minta dikeluarin semua. Ya, tapi kami melakukan itu bukan tujuannya untuk dapat suguhan, bukan. Ya kadang kita mau deal transaksi bisnis sama beliau. Ya, jadi karena kami sudah terbiasa memberikan makanan ego ini kepada relasi-relasi yang kami temui. Jadi kadang-kadang ini keluar dengan kondisi alam bawah sadar, Bapak Ibu. Kalau Ya, disadari, iya, mengalir gitu saja gitu loh. Memberikan kebutuhan emosional ini. Ya, namun semuanya cenderung ke arah pujian atau rasa bangga. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kita lakukan pemberian makanan ego ini, insya Allah akan mempercepat, mempermudah segala urusan yang berhubungan dengan manusia, insya Allah. Ya, oke, kita masuk materi terakhir. Setelah itu kita tanya jawab nanti. Ya mungkin nanti ada tambahan juga mungkin dari Ustadz Yudi, ya atau pengalaman-pengalaman beliau mungkin mau disaringkan di forum ini. Materi penutup pragmatis. Mari kita lakukan dengan cara yang mudah. Kata kunci pragmatis, easy way. Kata kunci pragmatis, easy way. Ya, keinginan tidak menghadapi konflik, menjaga perdamaian. Jadi slowly, ya. Kebutuhan emosional seorang pragmatis apa dihormati? Dihormati gimana? Maksudnya diuongke. Ya, jadi tadi malam kami di Personality Kopi Jogja itu ada Kopdar alumni workshop Personality Plus. Jadi alumni-alumni yang pernah mengikuti workshop Personality Plus itu seminggu sekali kita kumpul di Jogja di Personality Kopi setiap Selasa malam Rabu. Nah ada salah satu yang bertanya, Pak, suami saya itu setelah dites dan sebagainya personalitinya pragmatis Pak. Gimana Pak cara saya memberikan makanan egonya yang tertulis di situ kan dihormati atau diuong kayak gitu. Oh ya udah langsung kami jawab. Gini Bu kata kami. Ambil contoh umpamanya ya kalau Ibu umpamanya genteng rumah bocor nih.
Oh ya Pak, betul nih Pak. Ini genteng rumah lagi bocor kebetulan. Contoh yang dikasih relate gitu loh ya. Nah, Ibu kan pasti mau cari tukang dong gitu. Tapi sebelumnya Ibu pernah nggak ngomong sama suami, minta suami untuk memperbaiki? Iya Pak katanya. Udah 3 kali Pak ngomongnya enggak. Sampai sekarang nggak diperbaiki gitu. Nah, terus Ibu gimana perasaannya? Ya kesel Pak, ini aku mau cari tukang. Oke, kata saya. Nah, gimana caranya memberikan makanan ego ke suami, biar dia tetap merasa dihormati? Ibu tanya, Pak, eh, mungkin biar nggak mengganggu kegiatan Bapak atau kesibukan Bapak, gitu ya. Nah, pas ada saya ngomong nyontoh mengganggu kesibukan, si ibu nyeletuk, alah Pak, suami aku nggak sibuk Pak, nyantai wonge. Iya, tapi kan bahasa, kata saya nyeneng ke. Nah, biar nggak ganggu kesibukan Bapak, gimana Pak untuk memperbaiki gentengnya? Kita cari tukang Pak. Nah, itu contoh cara menghormati. Karena kebutuhan emosional pragmatis dihormati. Nah, terus beliau pulang, tadi sore dipraktekkan, dan udah dapet tukangnya. Nah, tadi dia sempat chatting, Pak, ampuh Pak triknya katanya. Langsung Pak dapet tukangnya. Ternyata dia punya beberapa kenalan tukang yang bisa memperbaiki. Dah, besok gentengku diperbaiki Pak katanya. Itu salah satu contoh. Yang kedua, dibutuhkan kebutuhan emosionalnya ini. Nah, terkadang kita ya yang koleris atau yang sanguin nih, begitu pasangan kita pragmatis, kita sering mengabaikan karena kita tahu saya kerjakan sendiri kayaknya mampu. Nggak usah bantuan dia, saya mampu gitu. Nah, akhirnya apa? Pasangan kita merasa tidak dibutuhkan. Nah, padahal kebutuhan emosionalnya dibutuhkan. Nah, jadi gimana caranya? Lanjut lagi yang cerita tukang tadi. Saya sampaikan dengan si ibu, Bu, ibu ingat kebutuhan emosional atau makanan ego keduanya apa? Dia buka contekan, dibutuhkan, Pak. Ya udah. Nanti kan besok tukangnya datang nih. Begitu tukangnya datang, ibu ngomong sama bapak, Pak, besok bapak bantu ini ya, ngawasi. Nah, itu harus diomongin, ya. Harus diomongin. Jadi jangan sampai kita berpikir, pasti bojoku wis ngerti. Enggak, Bapak Ibu. Harus diucapkan. Pak, Bapak besok bantu ngawasi ya. Ya, sekalian ingetin si Mbok buat minum lah sama makan untuk tukangnya. Nah, sehingga dia terpenuhi makanan egonya, merasa dibutuhkan. Yang berikutnya, dimengerti. Apa maksudnya dimengerti? Nah, pragmatis kan cenderung santai, slow, ya. Kadang-kadang bisa berlama-lama duduk sambil ngopi, sambil mungkin baca koran atau scroll atau mungkin ngobrol dan sebagainya. Nah, kita pasangannya nih yang mungkin ada koleris atau sanguin kan nggak sabaran ngelihatnya nyantai-nyantai gitu. Kadang-kadang kita udah mau ini aja kan nyemprot gitu, mau ngomong, mau marah, mau emosi. Nah, gimana caranya biar bisa ngasih makanan ego si pragmatis? Dimengerti. Maksudnya dimengerti gimana? Nggak usah ditegur. Biarkan saja kita cukup melakukan permintaan. Gitu. Apa contohnya maunya? Pak, ini aku mau berangkat kerja. Kan kebetulan Bapak libur nih hari ini. Nanti minta tolong ya Pak, kalau si Mbok lupa ngangkat jemuran, Bapak bantu angkat jemuran. Nah itu udah ngasih 2 tuh. Ya Bapak sambil nyantai, sambil minum kopi, tapi kalau pas hujan, tolong ya Pak dibantu angkat jemurannya. Nah di situ udah kita ngasih dibutuhkan, kita ngasih juga makanan ego dimengerti.
double. Itu. Nah, yang terakhir, dukungan emosional atau dimotivasi. Nah, biasanya pragmatis itu susah ambil keputusan. Sehingga dia butuh pasangannya untuk memberikan makanan ego dalam bentuk dukungan emosional. Ambil contoh, namanya kemarin ada satu perusahaan jasa scale up. Scale up itu mempersiapkan satu bisnis yang mau dibuka lah ya. Nah, si pimpinannya ini, ownernya ini pragmatis, dia nggak yakin gitu loh, bahwa dia bisa melakukan pekerjaan itu. Dalam arti mempersiapkan satu perusahaan yang tadinya belum open, terus renovasi, persiapan dan sebagainya, training karyawan sampai kondisi grand opening. Nah, kita kasih dukungan ke dia. Ah, Bapak pasti bisa. Dicoba aja, Pak. Nggak ada salahnya. Kalau toh pun nanti umpamanya ada yang kurang paham, kan kita tinggal tanya dengan yang punya pengalaman. Teman-teman Bapak kan pasti banyak. Nah, si istrinya juga paham. Oh iya, ayah, betul ya. Kenapa nggak kita ambil nih proyek ini? Kita coba aja sekalian untuk latihan. Nah, akhirnya setelah dikasih dukungan emosional ini, dia termotivasi, dia semangat, yakin, digarap tuh kerjaan dan berhasil. Berhasil, Bapak Ibu. Ini sudah dari satu cabang, terus cabang kedua, nanti akan lanjut cabang ketiga sampai cabang kelima. Ya. Itu yang disebut kebutuhan emosional seorang pragmatis. Baik, Bapak Ibu, pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas tentang kekuatan kunci atau potensi dari setiap personality, ya. Alhamdulillah waktu kita cukup, ya, seperti yang dijadwalkan sampai jam 21.00. Silakan Bapak Ibu, masih ada beberapa menit lagi untuk kita tanya jawab. Gus, Dipersilakan. Cin, Gus, Cin, Gus, Ya, bertanya, langsung. Gus. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uli, silakan Pak Uli. Ya, saya sama istri saya ini, Coach. Ya, Nah, saya ini dari penjelasan Coach itu kadang saya itu di koleris, tapi kadang-kadang saya juga melankolis gitu. Sebenarnya saya di posisi tipe mana ya, Gus? ya, baik Pak Uli. Kalau dari analisa ini wajah, analisa sorot mata dan suara, Pak Uli itu di melankolis Pak kuatnya. Melankolis, kombinasinya itu sanguin justru Pak. Jadi yang sering ngototnya atau kekehnya gitu, itu di melankolis yang selalu berharap sempurna. Ya, betul, betul, betul. Berharap semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Betul, betul. Nah, padahal kesempurnaan itu hanya milik Allah, Pak Uli. Jadi kalau seandainya kita sudah berikhtiar, berharap hasilnya 10, tapi dapatnya cuma 3, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, subhanallah. Kenapa ya kok aku gagal? Kok aku nggak dapat 10 gitu kan ya? Ya, dapat 3 aja sudah alhamdulillah. Berarti rezeki kita baru diberikan Allah di 3 itu gitu loh. Gitu Pak Uli. Ya, kalau istri saya, Coach, dari Mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu siapa ini panggilannya? Bu Nuni.
Oh, Budiar. Bu Nuni. Ya, kalau Bu Nuni itu dominannya di koleris, perpaduannya melankolis. Jadi Ibu cukup tegas dan Pak Uli didampingi terus Bu, terutama dalam hal deal-deal bisnis. Karena kalau nggak didampingi, Pak Uli kadang-kadang sering ketipu nih, Bu. Sadar. Sering ketipu tuh. Jadi Ibu apalagi kalau mau transaksi uang itu kalau bisa Ibu yang ngambil keputusan bukannya Pak Uli. Ya, Jadi ya. jadi Pak Uli juga harus ngasih kepercayaan ke Ibu untuk pegang keuangan total Pak Uli. Iya, iya, iya. Iya. Ya ya kalau nanti Pak Uli ada kebutuhan atau apa ya tinggal minta sama istri gitu. Iya, Nah siap. sekarang yang pegang keuangan siapa Bu? Sama-sama memegang. Siap. Ada baiknya percayakan semua ke Ibu Pak. Iya, iya, Ada siap. baiknya. Ya jadi eh, bukan berarti mengalihkan peran kepala rumah tangga, bukan. Ya kita harus memahami personality kita, memahami kekuatan kita, dan memahami kelemahan kita. Kalau Pak Uli kan orangnya nggak enakan, susah untuk nolak. Iya, Ya. betul. Mm-mm. Betul, Gitu. Mas. Jadi urusan uang biar ibu aja lah Pak yang pegang. Insya Allah berkah. Amin, amin, amin. Jadi mulai malam ini uang diserahkan ke ibu semua ya Pak. Setuju. Alhamdulillah. Pasti setuju. Saya kan Daripada termasuk nanti daripada nanti yang hilang hilang nggak ketahuan juntrungnya Pak Uli, sayang. Iya, akal orang. Mm-mm. insya Ya Allah. betul tuh kata Bu Tuti diakalin orang tuh betul. Terus karena Karena Pak Uli ini gampang kena rayu Bu. Iya, udah Pak, udah sekali kayu. Oh iya, jangan jangan biarkan Pak Uli kerja luar kota, nanti ada yang ngerayu repot. Biasanya gitu. ke keluar kota. Bismillah. Kalau keluar kota didampingi pakai drone ya Bu, Ya, biar terpantau terus. CBS. Siap, Ya, siap. Saya ya monggo monggo Terima monggo. kasih. Terima kasih, Gus. makasih. Ya baik Pak Uli. termasuk yang mana coach? Aduh, saya Apa agak susah kalau menganalisa hanya hanya sebagian mata susah itu Bu. Mohon maaf ini Bu. Mohon suara? maaf ini. Nanti kalau Buka. Ibu ya tidak nyaman buka mikropnya mungkin nanti bisa personal bisa nanti karena Nah, saya kita analisanya bukan tebak-tebakan ini Bu. Iya. Jadi saya tidak punya ilmu supranatural ini. Ini real akademik ini, real akademik ada Pasti. tolak ukurnya. Nah, seperti itu. Jadi nah kalau seperti ini analisisnya Ibu sebetulnya sanguin loh Bu. Ibu ada sanguinnya, sanguin koleris, dan sanguin itu sebenarnya suka tampil. Suka tampil, suka di depan umum sebetulnya. Gitu. Jadi Ibu, Bu Nana ya panggilannya ya. Ya dominannya di koleris sanguinis Bu. Koleris Seperti sanguin. Iya, koleris nah, sanguinis. cantik kelihatan. Sudah ya. Terima kasih. Terus gimana kalau saya juga termasuk yang di mana itu? Bu Dara melankolis Bu nomor Oh, satunya. enggak ada. Melankolis ya. Ya, Oh, melankolis. Dan Bu Dara punya anak berapa Bu? saya punya anak 4, 1 nggak ada. Nah, ini saya sedang, maksudnya bukan masalah sih. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan anak gadis saya ini, Coach. Ya, ya. Jadi ini fotonya. Coba. Ntar dulu itu kena sinar. Kena sinar. Nah, terus angkat dikit Bu, angkat dikit ke atas.
Maju dikit, maju dikit. Angkat ke atas, angkat ke atas, ya. Nah, ini sama dengan ibu nih. Jadi ibaratnya api ketemu api nih. Aduh, Gesekan terus. pantesan. Iya, terus cara mengatasinya Gesekan. bagaimana ini, Coach? Ibu kasih kepercayaan biar dia kos, Bu. Dia usianya berapa sekarang? Sekarang 24, dia kan sudah lulus kuliah gitu. Cuman adik mau apa gitu, maksudnya kamu lulus mau bekerja apa? Dia diam aja. Pokoknya Iya. tidak apa yang saya ini kan tidak menjawab, cuman nggak ada solusinya gitu loh. Itu yang membuat saya bingung gitu. Dia kan pakai nikob juga sama kayak itu guru Bu Diana Dara, dalam. Bu Dara coba ingat-ingat, pernah nggak dia minta izin untuk kos atau dia tinggal tidak serumah dengan ibu? Iya, memang dia mulai SMP itu dia di pesantren. Eh, SMA-nya juga dia di boarding. Nah, kuliahnya pun juga dia kuliah di Malang gitu. Maksudnya pernah juga di Imam Bukhari itu di Solo, tapi cuma 1 semester aja karena ya itulah ajarannya harus pakai mahram kan, nggak ada yang menjemput. Akhirnya masuk di negeri, di Universitas Negeri Malang gitu. Nah, sekarang ini Hmm, dia nilai memuaskan 3,76 IPK-nya. Cuma adik mau bekerja apa? Dia no comment gitu. Aduh, saya Oke, juga bingung. oke. Wah, kalau ini kayaknya harus ini nih, Bu. Apa? Harus dibahas khusus nih. Karena kalau di forum nanti Gitu ya. nggak enak, Bu Dara, nanti nggak enak, nggak nyaman. Boleh. Kalau gitu saya Nah, nanti boleh minta nomor iya, HP-nya gitu. iya nanti komunikasi dengan Ustadz CPI Iya, atau Ustadz Yudi. eh, Kalau dengan cerita ibu mulai dari SMP di terus sampai pesantren. di pesantren dan sebagainya, sebetulnya simple sih Bu. Iya. Dia merasa tidak punya orang tua. Awal mula memang begitu karena dulu itu kan Iya, memang anaknya itu dia merasa dibuang Bu. Dia merasa dibuang. Ya ibaratnya apa kalau istilah anak muda itu kucing aja nggak nitipin anak katanya ini kok orang tua gua tega banget ya. tapi kan Ibarat itu mendidik dia supaya satu agama bagus, dua kan kebetulan memang ayahnya sudah nggak ada dan anak ini memang dulunya modis, dia senang pakai tank top. Nah saya nggak seneng kan. Nah begitu sekarang terjadinya malah dia nggak mau buka muka sama sekali begitu saya masukin di Iya, pesantren gitu. ini Iya, ini segera Bu, segera kita diskusikan. baik. Eh, Sepertinya ada luka yang sangat dalam, Kayaknya gitu, cuman sangat dalam. Apalagi dia seorang wanita ya yang sangat dalam. Jadi dia menggunakan itu untuk menutupi lukanya tadi. dia memang pernah bilang gini, Mama ini kalau aku nangis nggak pernah didiemin katanya. Loh kok kamu kalau nangis didiemin? Maksudnya ya itu yang membuat aku marah katanya. Karena kalau aku nangis nggak pernah didiemin Mama katanya. Tuh alah kamu sakit hati tuh deh gitu. Itu, Eh, itu yang mm-mm, yang kata saya tadi Bu. Dia merasa tidak punya orang tua. Dia mm-mm. berpikir ibu hanya sekedar melahirkan, eh, tapi ibu dalam tanda kutip melepas tanggung jawab sebagai orang tua. Kan pendidikan itu tanggung jawab orang tua, bukan guru. Padahal iya, padahal semuanya apa yang ibaratnya yang dia minta itu terpenuhi semua karena saya ingin dia itu satu agama bagus, dua eh, ilmunya itu bermanfaat gitu. Wah, rupanya gimana tuh saya hanya bisanya ya berdoa dan berzikir dan gitu aja Iya. mendoakannya gitu. Karena kalau Nah, dengan kata-kata galakan dia dan iya. saya Jadi gitu loh. jadi gini Bu, nanti sebelum kita ngobrol khusus, Ibu Eh, coba dulu sehari 2 hari ini, eh, mungkin 3 hari lah. 3 hari Ibu berperan sebagai pembantu ya Bu. Terus ini setiap saat dari nyuci, gosok semuanya makanan disiapkan itu terus saya menjadi pembantunya. Maksudnya nggak apa-apa sih karena saya orang tuanya Iya. gitu. Iya. Jadi Semuanya semua saya kerjakan sendiri di rumah ini. enggak Mm-mm. maksudnya Ibu layani dia Iya sudah. dan Ibu kasih terapi pelukan Bu. Wah, kemarin itu saya peluk memang dia seneng gitu.
Cuman kadang-kadang gini, mama ini bau Sehat. keringatnya itu kadang-kadang Nah, membuat saya Pak tersinggung. Pak Hermansyah, Ibu Sehari 5 Bu kali Gaya ya, ini Bu? biar nanti saya bantulah. Ini memang Iya. vibrasinya harus dibetulin dulu. Nanti saya bantu Bu. Karena kalau Ibu Baik. vibrasinya low vibration terus, itu nanti ke anak akan kena terus Bu. Itu automatically. Nanti kita Iya. bantu Pak Herman. Ya, siap, siap. Baik, Yang lainnya, monggo. baik, terima kasih kalau gitu. Baik, Bu Assalamualaikum. Dara. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya coach Silakan mau tanya ya, Pak Badul. kalau kolektif Pak Badul dulu, Pak Badul. Silakan Pak. Parkul, Parkul. Assalamualaikum, Coach. Kalau Waalaikumsalam. saya kira-kira tipenya apa, Coach? Pragmatis, pragmatis Pak. Pragmatis. Iya, pragmatisnya kuat Pak, 1000%. Oh, iya. Oh, iya. Ya, 1000%. Tapi Bapak jenius. Kehebatan Bapak jenius karena Bapak pendengar yang baik. Dan Bapak Oh, banyak teman. Nah, tinggal nanti bagaimana pasangan Bapak, istri Bapak membantu menggali kehebatannya Pak Patkul atau kejeniusannya Bapak. gitu, ya. Bapak itu kayak Pak Purbaya, jenius. Pak Purbaya. Nah, cuman mungkin kejeniusan, konsep-konsep Bapak belum muncul, belum dikeluarkan dengan maksimal. Oh, gitu, ya. Cara mengeluarkannya gimana, Coach? Biar maksimal gitu. Makanan ego tadi Pak, kebutuhan emosional. Jadi istri Bapak membantu memberikan kebutuhan emosional Pak Patkul yang tadi kita bahas. Oh, gitu. Ya, Coach. Terima kasih. Baik Pak Patkul. Bu Rini, silakan Bu Rini. Suaranya belum dibuka Bu Rini. Di open mic. Saya Coach, saya Akiswanto. Saya Coach. Oh iya, boleh. Iya, maaf, Coach. Nah, Iya. Bu Iya, Rini, mohon maaf. Iya. silakan Bu Rini. Iya, tipenya tadi belum saya tanyakan, mohon maaf. Kemarin Bu Rini ikut tesnya belum ya, Bu? Belum. Oh, belum ya. Sebetulnya kalau mau lebih akurat, yang tes yang kita isi 40 soal itu Bapak Ibu. Iya. Itu lebih akurat. Nah, kadang-kadang analisa wajah itu benar, tapi kadang-kadang kurang akurat gitu loh, kurang akurat. Ya kalau seperti Bu Rini, dominannya di koleris Bu, di koleris, kombinasinya melankolis. Nah, jadi kedepannya tips untuk Ibu, jangan terlalu keras dengan keluarga, terutama dengan anak-anak itu Bu. Iya, betul. Karena anak-anak itu kan titipan Allah, ya kan? Iya. Titipan Allah. Ya di samping kita sebagai orang tua mendidik, Allah pasti sudah punya rencana yang bagus untuk mereka. Insya Allah. Iya. Nah, terkadang kalau kita terlalu keras, kadang-kadang ya kita merusak rencananya Allah malahan kalau terlalu keras. Iya. Ya. Jadi cara berpikir lillahi ta'ala itu bagus sekali. Atau kita serahkan semuanya dengan Allah, itu bagus sekali. Karena yakin saja Allah itu punya rencana yang lebih bagus daripada rencana kita. Jadi terkadang kita orang tua sering merusak rencana Allah. Betul. Karena ego. Iya. Karena itu tadi merasa ngasih makan, merasa ngasih uang, ngerasa membiayai. Padahal itu bukan dari kita, Bu. Iya. Itu rezekinya si anak yang Allah titipkan lewat orang tuanya. Iya. Itu rezeki anak, Bu. Jadi jangan merasa, oh kamu dari kecil aku yang ngasih makan, aku yang membiayai. Iya. Itu sering keluar. Iya. Itu rezeki dia yang Allah titipkan lewat orang tuanya. Jadi jangan merasa memiliki, maksud saya. Karena kalau kita udah merasa memiliki, kita akhirnya jadi diktator untuk yang koleris ya. Iya. Kan kesian anaknya. Sengsara nanti anaknya. Iya. Gitu Bu Rini.
Iya, iya. Terima kasih. Insya Allah, terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Saya Coach, saya Coach. Ya. monggo siapa nih? Ini nggak muncul nih. Eh, apa Redhead? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tat. Dari suara saya Hmm. masuk kategori yang mana, Tat? Bentar yang mana nih ya? Ntar dulu. Coba di resen, kasih resennya biar Kalau saya. bisa ibu-ibu buka kameranya, yuk. Prioritas Iya, yang buka kamera aja, Pak. Biar iya betul. enak. Buka kamera seperti saran Ustadz Yudi itu benar itu. Oh iya. Kira dari tadi. Mana? Oh, Bu Susiana. Bu Susiana apa Pak Sukiswanto Bu, nih? saya coach. Oh, Susiana, iya. Saya itu fanatis melankolis, tapi saya itu enggak suka yang lelet-lelet itu sebenarnya. Nah, kemarin waktu ngisi soal, mungkin Ya. mungkin Flex. cenderung memilih yang bagus, bukan yang cocok, ya kan? Betul nggak Mungkin. sih? Sehingga hasilnya kebanyakan diplekmatis, padahal koleris. Koleris ya. Iya, memang terkadang yang ngisi tes itu, kenapa kemarin tesnya kami pandu satu persatu, biar Bapak Ibu itu ingat selalu milih yang paling cocok, bukan yang bagus, bukan yang benar, bukan yang keren gitu. Nah, Bu Susiana mungkin kemarin dari pilihan itu pilih sing api-api. Sehingga hasilnya berlawanan arah itu. Kalau aslinya ya mulai dari gestur tubuh, ya kan, terus sorot mata, ibu melankolis koleris, Koleris. gitu, ya. Gitu mungkin Pak CPI waktunya kita senang sekali nih Bapak Ibu kita bisa berinteraksi, tapi nggak apa-apa nanti pertanyaan Bapak Ibu bisa disimpan ya, diketik gitu kirim ke Ustadz CPI, nanti Ustadz CPI bisa kirim ke saya. Nah nanti pertemuan berikutnya sebelum acara mulai ya, kan kita jam 7.40 ya. Mungkin untuk berikutnya Pak CPI bisa buka Zoom-nya dari 7.15 mungkin Pak CPI. Bisa. 7.15 ke 7.40 kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab hari ini. Kalau kirim foto anak bisa? Bisa nanti kirim ke Ustadz CPI ya, dikirim. Pertemuan berikutnya 7.15 kita sudah mulai. Maksud saya tanya jawab dulu. 7.15 sampai 7.40. 7.40 kita baru mulai materi. Gimana kira-kira? Setuju Pak CPI? Iya, siap. Nah, jadi titip pertanyaan ke Pak CPI, Pak CPI kirim ke saya. Nanti pertemuan berikutnya kan 2 minggu lagi ya Pak CPI ya. 2 minggu lagi 7.15 kita sudah mulai join. Siapa nanti yang join duluan, itu langsung saya jawab pertanyaannya nanti. Oke? Oke. Pak CPI? Ya. Ya Bapak Ibu, maaf ini saya kadang-kadang menggunakan bahasa pasaran karena memang kami orang lapangan ya. Jadi terkadang bahasanya sering kurang halus ya. Beda dengan Ustadz Yudi gitu. Jadi harap maklum ya Bapak Ibu ya. Silakan saya kembalikan Pak CPI. Ya. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum acara ini kita tutup, saya ingin menyampaikan ada satu hal yang mudah-mudahan Ibu Bapak bisa mengikuti acara ini. Acara ini yaitu ada apa ini istilahnya sayembara atau apa ya? Bukan kali ya. Membuat suatu video kesaksian yang setelah
yang konten. setelah beberapa kali materi yang diberikan oleh Coach Hermansyah membuat video kesaksian yang nanti akan dinilai ya, yang nanti akan dinilai oleh Coach Hermansyah beserta Ustadz Judi. Kriteria penilaiannya adalah yang pertama intonasi suara. Kemudian yang ketiga adalah suatu pencahayaan. Kemudian yang ketiga adalah latar belakang. Latar belakang maksudnya yang ada di belakang kita ini, ya, yang ini nanti mungkin bisa diambil yang bagus gitu ya. Ya, kemudian yang keempat adalah motivasi atau semangat. Motivasi mengikuti acara Mukmin Trainer ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ilmu yang didapat. Ilmu yang didapat setelah mengikuti materi-materi yang ada di Mukmin Planner ini. Kemudian alur 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 cerita. Ya, jadi alur cerita mengenai video kesaksian ini. Kemudian ada banyak ini, ada 8 item kriterianya. Ya, kemudian yang ketujuh adalah closing statement. Ya, closing statement ini suatu kesimpulan lah istilahnya itu. Kemudian mungkin ada baiknya kalau selama menyampaikan kesaksian ini mungkin diiringi dengan musik instrumen ya, instrumen agar lebih bagus lagi gitu, agar lebih syahdu lagi. Apa yang kita sampaikan diiringi dengan instrumen, insya Allah nanti hasilnya akan lebih bagus. Maksimal mungkin 2 menit, antara 1,5 sampai 2 menit. Sudah barang tentu apa yang disampaikan ini, video kesaksian ini ada manfaatnya. Manfaatnya yang pertama, nanti akan mendapatkan suatu manfaat yaitu 100.000 rupiah. Tidak besar tapi cukup untuk membeli pulsa gitu ya. Kemudian yang kedua ada manfaat 50.000. Alhamdulillah untuk bisa membeli pulsa bisa dipakai mungkin sama 15 hari gitu. Ya, mungkin itu informasi sebelum acara ini kita tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah, sungguh sangat luar biasa malam ini. Begitu banyak ilmu yang kita dapat serta makna yang telah kita dapatkan bersama. Bersama Coach Hermansyah kita belajar bahwa setiap kepribadian itu juga termasuk suatu karakter sanguinis, memiliki keindahan dan suatu potensi yang luar biasa. Asal kita mampu memahami, mengelola, serta menumbuhkan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Ibu Bapak Mukmin Planner yang dirahmati Allah, semoga ilmu malam ini menjadikan suatu cahaya di hati kita, membimbing kita untuk lebih mengenal diri, menghargai sesama, dan menjadikan setiap hubungan, setiap interaksi sebagai satu jalan menuju ridho Allah serta dan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan memahami emosi bukan kelemahan melainkan satu bentuk kecerdasan hati serta kedewasaan iman. Mari kita terus belajar menjadi pribadi yang penuh cinta, empati, dan semangat kebaikan. Terima kasih kepada Coach Hermansyah yang telah memberikan ilmunya dan terima kasih pula kepada seluruh peserta
ibu bapak sekalian, women yang sangat luar biasa ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan satu tema yang lebih super lagi dari Coach Hermansyah. Dengan satu Amin. tema yang baru dan hati semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita Amin. tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita Alhamdulillahirrahmanirrahim. lanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya close ya. Ya.